Halo semuanya, saya Bindra Swastika. Ini adalah bagian dari seri belajar pemrograman Python ya. Ini adalah bagian ketiga di mana kita akan membahas tentang variabel bertipe numerik khususnya float, kemudian salah satu operasi matematika yang lain yang di bagian sebelumnya belum dibahas adalah sisa bagi ya. Nah, kita kenal variabel yang tipenya seperti ini ya, tipenya numerik. Jika tidak didefinisikan apa-apa, maka ini bertipe integer ya, integer atau bilangan bulat ya. Ini tipenya integer. Salah satu ciri dari tipe integer adalah dia akan selalu bernilai bulat ya, bernilai bulat tidak ada nilai desimalnya. Saya berikan C adalah 5 dibagi 3 atau A dibagi B ya, maka ketika dicetak print C maka hasilnya adalah 1 ya. Kenapa bukan 1,6666 sekian gitu? Ya karena C di sini akan bernilai integer. Kenapa C bernilai integer? Karena A dan B bernilai integer atau bilangan bulat. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan hasil yang benar-benar sesuai gitu ya. Artinya 5 dibagi 3 maka akan menghasilkan 1,6666 sekian gitu ya. Yang pertama, kita perlu definisikan bahwa A ini adalah tipe bilangan float ya. Tipe bilangan float yang bisa mengandung nilai desimal, nilai pecahan ya. Supaya bilangan ini bisa mengandung nilai pecahan, kita perlu menambahkan titik 0 di sini ya. 3 juga sama 3,0. Nah, dengan cara kita memberikan nilai A 5,0 dan B 3,0, itu kita mendefinisikan bahwa A dan B ini adalah bilangan float atau bilangan yang bisa mengandung desimal ya. Jika kita tambahkan 5,0 dan A sama dengan 5,0 dan B 3,0, maka ketika C, A sama dengan A per B, hasilnya adalah, ketika dijalankan, hasilnya C itu adalah 1,66666 sekian. Ya. Nah, cara yang lain adalah kalau kita sudah terlanjur gitu ya, sudah terlanjur ini adalah satu bilangan bulat, 5 bilangan bulat, dan B sama dengan 3 bilangan bulat, kita bisa memaksa agar pembagian ini dilakukan dalam operasi floating ya, atau bisa mengandung pecahan dengan cara nilai A ya, variabel A itu kita istilahnya casting ya, kita ubah menjadi variabel dengan tipe float. Nah, seperti ini. Float A per float B. Hasilnya adalah 1,6 ya, 1,6. Karena nilai float dibagi dengan nilai float akan menghasilkan float, begitu ya. Nah, kalau tidak menggunakan apa-apa seperti ini, sekali lagi hasilnya adalah numerik integer, bilangan bulat ya. Nah, ada beberapa fungsi yang digunakan untuk mengolah angka ya di Python ya. Saya asumsikan ini adalah float ya. Kemudian pembagian ini akan menghasilkan nilai float. Nah, yang pertama, jika nilai ini adalah nilai float, A dan B adalah bertipe float, maka C bertipe float. Bagaimana seandainya kita ingin mendapatkan nilai C dalam bilangan bulat? Ya, ini sudah terlanjur bilangan float, ya, tipenya float. Kemudian bagaimana supaya C ini menjadi bilangan bulat? Kita bisa memberikan di sini INT ya. INT artinya kita akan mengubah nilainya A dibagi B, berapapun hasilnya akan berubah menjadi INT atau berubah menjadi integer. Sehingga di sini nilainya adalah 1 ya. Fungsi yang lain yang berhubungan dengan numerik adalah round ya. Round ini apa? Round ini membulatkan. A dibagi B hasilnya berapa, kemudian dibulatkan. Ya, 1,6 dibulatkan akan menghasilkan nilai 2,0. 2,0 di sini menunjukkan bahwa nilai C di sini adalah float ya. Kalau kita mau jadikan bilangan bulat bagaimana? Ya, tinggal ditambahkan INT seperti ini. Ya, jika ditambahkan INT, jadi hasil roundnya ini akan diubah ke dalam bilangan bulat sehingga nilainya C di sini adalah 2. Ya, 2 dalam bilangan bulat. Fungsi yang lain apa? Fungsi yang lain di numerik yang bisa dikenali Python antara lain misalnya round kemudian floor ya. Floor itu untuk membulatkan ke bawah. Jadi kalau 5 dibagi 3 hasilnya 1,6, maka setelah diberikan floor ya, fungsi floor hasilnya adalah 1,0 ya, 1,0 sebagai
bahwa sebagai tanda bahwa C ini bertipe float. Tapi untuk menggunakan floor kita perlu mengimport ya. Mengimport from math, import bintang ya. Nah, dengan menggunakan perintah ini kita bisa memanfaatkan fungsi matematika. Kalau nggak ada kita nggak menggunakan library math, maka floor ini nggak bisa dipakai ya. Ini saya beri contoh ya. Saya jalankan, maka floor ini nggak dikenali. Ya, nggak dikenali, tapi kalau kita gunakan ini floor, nilainya C adalah 1,0. Selain itu ada juga fungsi ceil ya, ceiling atap ya. Ini adalah pembulatan ke atas, jadi berapapun nilai A dibagi B, hasilnya akan dibulatkan ke atas, yaitu 2. Nah, seperti itu salah satu contoh ya penggunaan nilai atau variabel floating pada Python ya. Ada satu operasi lagi untuk bilangan bulat ya, yaitu operasi modulus ya. Operasi modulus C sama dengan 5%3. Operasi modulus ini adalah operasi yang mencari sisa bagi. Jadi 5 dibagi 3, sisanya berapa? Sisanya adalah 2 ya, hasilnya 1, sisanya 2. Jadi kalau kita print C ya, 5 di lambangnya persen 3, hasilnya adalah 2 ya, karena sisa bagi dari 5/3, sisa baginya adalah 2. Gitu. Nah, sekedar untuk kasus ya, ini kalau untuk modulus nggak perlu importnya. Sekedar untuk contoh kasus, misalkan saya punya angka ya, 5.326. Bagaimana kita bisa mendapatkan angka, katakan angka ratusannya ya? Bagaimana saya bisa mendapatkan angka ratusan? Angka ratusan dari satu bilangan bisa didapatkan dengan cara, ada yang punya ide? Ya. Caranya begini, kita perlu membagi dulu ya. Membagi dulu dengan 100. A dibagi dengan 100. Ketika kita membagi A dengan 100 seperti ini bilangan bulat ya, maka hasilnya adalah 53. Ya. Dari angka 53, bagaimana cara saya mendapatkan 3? Kita bisa melakukan operasi modulus dengan 10. Sehingga di sini kita akan mendapatkan angka 3. Angka ratusannya yaitu 3. Ya. 3 ya. Saya berikan variabel yang lebih bermakna ya, ratusan. Saya cetak ratusan. Seperti ini. Jika saya ubah angkanya, misalkan seperti ini, ya, 532.624, apakah dengan rumus yang sama saya tetap bisa mendapatkan angka atau digit ratusannya? Ya, tetap bisa. A dibagi 100, ya, A dibagi 100, hasilnya adalah 5.326. Kemudian ketika dia dimodulus dengan 10, hasilnya adalah 6. Ini ya, kita coba jalankan. Hasilnya adalah 6 ya, digit ratusannya 6. Jadi berapapun angka di A, itu kita akan selalu bisa mendapatkan digit ratusannya dengan cara dibagi 100 dimodulus dengan 10. Bagaimana dengan angka ribuan? Kalau ingin mendapatkan digit ribuannya bagaimana? Ya kurang lebih sama ya. Seandainya saya bagi dengan 1000 ya, 532.624, saya bagi dengan 1000, hasilnya adalah 532. Sehingga kita bisa mendapatkan digit terakhirnya dengan cara dibagi atau dimodulus dengan 10 ya. Kalau kita cetak ribuannya, hasilnya adalah 6 ya. Oh 2 ya, sorry, 2 ya, 532 kemudian dibagi dimod dengan 10, 2. Oke, seperti itu contoh penggunaan fungsi float ya, variabel float dan menggunakan operasi modulus pada Python ya. Kita ketemu di video selanjutnya tentang input ya, tentang input, bagaimana cara menerima input dari user kemudian mengolah input tersebut ya. Sampai ketemu di video berikutnya.